Informasi itu disampaikan Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya.
Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Verdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Verdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Verdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Verdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator.
FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan AD. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya.
Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekam wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kliennya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur. Membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf.
Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya.
Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kliennya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool.
Siaran TV full dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Ju Yamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans.
Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kliennya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang.
Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu, Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekam wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur. Membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf.
Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya.
Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Verdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Verdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Verdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Verdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Verdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kliennya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban.
Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekam wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool.
Siaran TV full dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Ju Yamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans.
Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kliennya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang.
Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur. Membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf.
Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya.
Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Verdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Verdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Verdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Verdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool.
Siaran TV full dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Ju Yamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans.
Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kliennya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang.
Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator.
FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja, sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur. Membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf.
Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya.
Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Verdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat, namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Verdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Verdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Verdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik, PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Ferdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat.
Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, dia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC,
jadi sempat memerintahkan ADC. Pengacara Ferdi Sambo, Febri Diansyah, mengungkap kesaksian terbaru kalanya terkait pembunuhan Brigadir J. Febri menyebut jika Sambo saat insiden tak meminta Baradae untuk menembak Brigadir J. Ia lantas kaget saat ajudannya itu tiba-tiba mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Diungkapkan Febri seusai mendengar cerita Putri Chandrawati terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah, Sambo keluar dari rumah hendak bermain badminton. Ia lantas mampir ke rumah Duren 3 lantaran tempat untuk bermain badminton searah. Febri kemudian menceritakan bahwa Ferdi Sambo masuk ke rumah Duren 3 melakukan komunikasi ke Brigadir J. Ferdi Sambo disebut turun untuk mengkonfirmasi perihal kejadian di Magelang. Selanjutnya, Sambo memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Tetapi yang terjadi adalah Baradae menembak Brigadir J. Seketika Ferdi Sambo panik melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans. Setelah itu, Sambo menyebut istrinya yang berada di kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo memerintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumahnya di Saguling. Dijelaskan Febri, ini adalah fase pertama peristiwa. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti, meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Ini adalah fase pertama rangkaian peristiwa. Setiap fase ini fase pokok-pokoknya ya, peristiwa-peristiwa pokoknya. Setiap peristiwa ini tentu saja harus diuji nanti dalam proses persidangan. Kami menuangkan ini berdasarkan berkas yang sudah kami dapatkan, berdasarkan bukti-bukti yang diakui secara hukum dalam konteks hukum acara pidana kita, yaitu di Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap kembali berharap agar rekannya yang juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mundur dari tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yudi menyoroti terkait statement Febri terkait peristiwa penembakan Brigadir J yang disebut Yudi tak ada perkembangan fakta baru. Permintaan tersebut disampaikan Yudi melalui akun Twitter miliknya @yudiharahap46. Yudi meminta Febri mundur dan mengusulkan agar posisi kuasa hukum Sambo serta Putri diisi yang lain. Menurut Yudi, statement Febri hanya berupa permainan kata saja. Sementara tak ada fakta baru dalam kasus Brigadir J yang bisa meyakinkan masyarakat. Terkait kasus yang seharusnya bisa semakin terbuka dengan duduk perkara yang jelas. Febri lantas merespons permintaan Yudi yang meminta ia mundur dari posisi tersebut. Febri berujar ia telah berbeda pilihan dengan Yudi. Febri menggambarkan bahwa ia bukanlah seseorang yang mengikuti arus. Pernyataan harapan mundur dari Yudi kepada Febri diutarakan dalam komentar sebuah berita yang memuat kutipan Febri selaku anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Febri justru meminta doa kepada Yudi agar kasus pembunuhan berencana Brigadir J bisa terungkap di persidangan nantinya. Sebelumnya, dua mantan pegawai KPK Febri bersama Rasa Mala Aritonang menjadi anggota tim kuasa hukum Sambo dan Putri beberapa waktu lalu. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun pernah meminta agar Febri dan Rasa Mala mundur.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool. Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Juyamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Ferdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Ferdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Ferdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Ferdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatasi pengunjung dalam sidang terbuka kasus Ferdi Sambo dengan 3 terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selain itu, PN Jaksel berharap masyarakat tak ikut menyaksikan langsung jalannya sidang terbuka tersebut yang akan digelar pada Senin 17 Oktober besok. Informasi itu disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto saat dikonfirmasi pada Sabtu 15 Oktober. Imbauan tersebut didasari keterbatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang. Juyamto memberikan batasan maksimum 50 orang yang berhak masuk ke dalam ruang sidang. Juyamto menjelaskan untuk tetap memenuhi antusias publik PN Jaksel memfasilitasi liputan TV Pool.
Siaran TV Pool dapat diakses oleh siapapun dengan layanan streaming. Ju Yamto pun memastikan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J disiarkan live oleh beberapa stasiun televisi. Pembatasan jumlah pengunjung sidang perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan guna menjaga suasana khidmat di dalam persidangan. Penerapan tersebut juga berlaku bagi seluruh awak media yang meliput. Bagi media online, pihak PN Jakarta Selatan memberikan waktu beberapa menit untuk mengambil suasana di dalam ruang sidang. Kemudian PN Jakarta Selatan meminta awak media keluar dari ruang sidang dan mengikuti proses persidangan melalui tayangan monitor yang disediakan oleh pengadilan. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae Roni Talapesi menyatakan upaya Verdi Sambo telah menghancurkan masa depan kliennya. Pasalnya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim upaya skenario tembak-menembak sengaja dirancang untuk melindungi mantan anak buahnya Baradae. Roni menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae sejak awal. Roni Talapesi membantah pengakuan Verdi Sambo tersebut. Hal itu disampaikan Roni lantaran dari awal Sambo berusaha menutupi kejadian sebenarnya. Roni menilai yang dilakukan Sambo justru semata-mata untuk melindungi diri sendiri. Roni berujar Sambo justru menghancurkan masa depan Baradae sejak memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Ia menuturkan seharusnya Verdi Sambo tak pernah melibatkan Baradae jika ingin melindungi anak buahnya, termasuk melibatkan dalam pembunuhan Brigadir J. Dikatakan Roni yang perlu dicermati dari keterangan Verdi Sambo sebagaimana diungkap kuasa hukumnya adalah sejak awal kasus ini dibangun lewat kebohongan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut skenario tembak-menembak di rumah dinas Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan dirancang untuk menyelamatkan Baradae. Kuasa hukum Verdi Sambo Febri Diansyah menyebut bahwa kliennya tak pernah menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Terkait hal itu, Kamarudin Simanjuntak langsung bereaksi yang meminta agar tersangka diberikan hukuman paling berat jika pengakuannya terbukti berbohong. Kamarudin menyebut bahwa tersangka berhak ingkar atau berbohong. Ia lantas mengingatkan apabila Sambo berkata jujur, Kamarudin berjanji akan membantu meringankan hukuman. Akan tetapi apabila pernyataan terbarunya itu bohong dan berbelit-belit, dirinya meminta agar yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang paling berat. Sebelumnya, Febri Diansyah menyatakan bahwa Verdi Sambo tidak pernah memerintahkan kepada Baradae untuk menembak Brigadir J atau bahkan membunuhnya. Tetapi kata dia, Verdi Sambo hanya mengatakan kepada Baradae agar menghajarnya. Sambo seketika panik kala melihat Baradae menembak Brigadir J. Lalu Verdi Sambo bergegas mengambil senjata api milik Brigadir J di bagian pinggang dan menembakkan ke dinding. Tidak hanya itu, Febri mengungkapkan kliennya kemudian memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans.
Setelah itu, Sambo menjemput istrinya yang berada di dalam kamar. Febri menyebut Sambo mendekap wajah Putri Chandrawati agar tidak melihat situasi pasca peristiwa penembakan Brigadir J. Lalu Ferdi Sambo merintahkan Bribka Riki Rizal untuk mengantarkan istrinya kembali ke rumah Saguling. Jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling. Kondisi kesehatan hingga psikis Baradae disebut dalam keadaan yang baik sehingga Baradae sedang mempersiapkan kejutan untuk Ferdi Sambo dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kejutan tersebut berupa bukti yang siap dibuka di persidangan minggu depan. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Baradae Roni Talapesi. Pihaknya menyebut sang klien dalam keadaan sehat sehingga Baradae siap menjalani sidang yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni Talapesi menyebut sidang yang rencananya digelar Senin 17 Oktober menjadi pertaruhan masa depan. Bahkan Roni dan timnya setuju saat sidang dilakukan secara offline. Artinya Baradae siap dipertemukan dengan keempat tersangka lainnya termasuk Ferdi Sambo. Kemudian Roni menyebut sidang secara offline menjadi keputusan yang menguntungkan. Pasalnya dapat memperlihatkan keterangan para tersangka hingga saksi secara langsung. Roni pun membocorkan kliennya akan memberi kejutan untuk Ferdi Sambo. Sementara Roni juga sedang menyiapkan bukti kuat yang akan digunakan di pengadilan. Selain itu, Roni juga mempersiapkan seorang psikolog. Hal ini dilakukan demi memastikan mental Baradae tetap kuat hingga di persidangan nanti. Termasuk menyiapkan akademisi dan ahli profesional yang akan jadi backingan bagi Baradae di persidangan. Di mana nantinya akademisi dan ahli profesional itu akan menjadi saksi untuk meringankan Baradae. Hal ini dilakukan lantaran status Baradae sebagai justice kolaborator. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC